مرحبا يا شهر رمضان يا شهر رسولي مرحبا يا شهر رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan, bulan suci yang penuh berkah, mari sama-sama kita melaksanakannya dengan penuh semangat, dengan penuh kesungguhan agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, sebelumnya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita pada hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki materi pesantren kilat kita pada hari ini, yaitu tentang syarat wajib sholat, syarat syah sholat, yang membatalkan sholat dan rukun sholat. Ya, mari kita yel-yel dulu, ya, biar lebih semangat. Ya, oke, yel-yelnya semangat. Tanggung jawab. Disiplin. Yes. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi pesantren kilat tentang sholat, yaitu syarat wajib sholat, syarat syah sholat, yang membatalkan sholat, dan rukun sholat. Yang pertama adalah syarat wajib sholat. 1. Beragama Islam. Kedua, balik atau sudah cukup umur. Yang ketiga, berakal sehat, tidak gila. Ya, itu syarat wajib sholat. Yang kedua, syarat sah sholat. Maksudnya adalah sesuatu yang dipersiapkan ketika kita akan sholat. Apa saja? Yang pertama yaitu suci badan kita, suci pakaian kita, dan suci tempat sholat kita. Ya, jadi kita harus suci dulu semuanya, baru kita melaksanakan sholat. Yang kedua, menutup aurat. Aurat laki-laki yaitu dari pusar sampai mata kaki. Kalau aurat perempuan yaitu semuanya, seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Yang ketiga yaitu tahu waktu atau masuk waktu sholat. Jadi kita harus mengetahui dulu, anak-anak harus mengetahui masuk waktu apa belum sholat. Nah, dengan apa? Yaitu dengan mendengarkan azan. Ya, nah, kalau udah ada azan itu tandanya sudah masuk sholat. Ya, segera kita melaksanakannya, jangan menunda-nunda lagi. Ya, yang terakhir yaitu menghadap ke kiblat. Ya, jadi itulah yang dinamakan syarat sah sholat. Karena kita harus mempersiapkannya sebelum kita melaksanakan sholat. Baik, untuk yang ketiga yaitu tentang rukun sholat. Ya, rukun sholat di sini yaitu segala sesuatu yang kita lakukan di dalam sholat. Ya, yang pertama yaitu berdiri bagi yang mampu. Ya, jika kita sakit, maka kita boleh duduk atau berbaring. Ya, sholatnya. Jadi ini berdiri bagi yang mampu. Ya, kalau tidak mampu karena sakitnya parah, maka boleh duduk atau boleh berbaring. Yang kedua, niat di dalam hati. Ya, niat di dalam hati. Ya, misalnya mau sholat maghrib, maka kita niat tuh, sholli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblatli adaan lillahi ta'ala. Nah, aku niat sholat maghrib fardu karena Allah Ta'ala. Niat di dalam hati kita seperti itu untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Ya, yang keempat membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaatnya. Yang kelima ruku, kemudian yang keenam iktidal,
sujud 2 kali dengan tumakninah, ya. Tadi juga ruku dengan tumakninah, kemudian duduk antara 2 sujud dengan tumakninah, kemudian duduk tasyahud akhir, kemudian membaca tasyahud akhir, kemudian membaca salawat pada tasyahud akhir. Yang terakhir itu membaca salam yang pertama, kemudian tertib, ya. Terakhir adalah tertib. Tertib ini artinya dilakukan secara urutan rukunnya ini, ya, mulai dari tadi berdiri, niat, terus ya urutan. Tidak boleh ada yang ruku dulu, sujud dulu atau ruku dulu, ya, terbalik. Nah, itu namanya tidak tertib, ya, tapi harus urutan sesuai dengan urutannya. Ya, tadi di sini guru ada tumakninah, tidak tumakninah, ya. Ruku tumakninah dengan tumakninah. Apa sih tumakninah? Ya, tumakninah ini ada artinya yaitu diam sejenak. Artinya dilakukan tidak terburu-buru. Jadi anak-anak sholat itu jangan terburu-buru, ya, dilakukannya secara tumakninah tadi, ya. Ada diam sejenaknya dengan itidah, terus diam dulu sejenak, mau sujud begitu juga, ya. Jadi tidak terburu-buru tapi sesuai dengan bacaan sholat. Itu namanya tumakninah, ya. Dan tidak boleh acak tadi, ya, jangan acak-acakan, tapi harus urutan. Ya, yang terakhir, yang keempat, yaitu yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat di sini yang pertama yaitu, ya, buang angin, ya. Kedua, makan dan minum dengan sengaja, kemudian berbicara dengan sengaja, ya. Kemudian meninggalkan rukun sholat. Nah, yang kelima, banyak melakukan gerakan, ya, gerakan misalnya menggaruk, ya, ada yang gatel gitu, ya, garuk lagi berkali-kali, pindah lagi, garuk lagi. Nah, itu banyak gerakan, ya, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Kemudian tertawa, apalagi, ya, tertawa bercanda, ya, sholat sambil ngobrol, nah, itu tidak dibolehkan, ya. Dan tidak pada waktunya, artinya ketika kita sholat harus sudah masuk waktu tadi, ya. Kalau belum masuk waktunya nih, kira-kira kan nggak kedengeran, misalnya azan, ini azan udah apa belum gitu, ya, belum, atau sudah, terus kita sholat. Nah, ketika itu kita dengar azan, nah, maka kita harus mengulangi sholat kita karena tadi belum masuk pada waktunya, ya. Demikian anak-anak yang ibu berikan materi pesantren kilat pada hari ini, yaitu ada 4 tadi materinya tentang syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, dan membatalkan sholat. Demikian, mudah-mudahan kalian dapat menyimaknya dengan baik dan dapat memahaminya untuk kalian laksanakan ketika kalian sholat, ya, 5 waktu sehari-hari dalam kehidupan kalian. Demikian yang ibu berikan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.